Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Simanjuntak dari Prodi Manajemen NIM 892050101 Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Ya, di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian ekonomi dan beberapa struktur ekonomi. Yang pertama, untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian yang dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap terbesar tenaga kerja. Ya, yang kedua, untuk poin-poinnya itu struktur ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur transisional. Kita sedang beralih struktur yang agraris ke industrial dan struktur yang etatis ke berjulis dari struktur yang kedesaan atau tradisional ke kekotaan atau modern. Sementara dalam birokrasi dan pengambilan keputusan mulai dari desentralis, maka dari itu sistem ekonomi Indonesia saat ini sangat dibutuhkan oleh negara dan bangsa Indonesia sendiri. Jadi sistem pendidikan di Indonesia mesti dirombak agar mampu menumbuhkan kembangkan budaya inovasi, bukan hanya budaya menghafal seperti sekarang. Sistem perekonomian termasuk bagian dari struktur perekonomian. Kata struktur berasal dari bahasa Inggris yaitu struktur, yang artinya kerangka atau susunan, sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Latin yaitu oikos dan nomos. Yang pertama, oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya mengatur dan menyusun ekonomi adalah mengatur suatu rumah tangga, suatu susunan elemen-elemen yang berfungsi untuk mengatur suatu rumah tangga. Pengertian luasnya adalah suatu bagian-bagian yang ada dalam suatu negara yang berfungsi mengatur rumah tangga negara tersebut. Nah, di sini ada teori perubahan struktur ekonomi. Teori perubahan struktur ekonomi artinya pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan atau PDB, suatu pertumbuhan mendasar dalam struktur ekonomi. Dari ekonomi membawa tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri, manufaktur dengan increasing return to scale atau relasi sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Dilanjut lagi yaitu poin kedua tentang teori perubahan struktur yang menitik beratkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh NB yang sewaktu-waktu lebih bersifat subsisten dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan didominasi oleh sektor-sektor non-primer. Ada dua teori utama umum yang digunakan dalam penganalisa perubahan struktur ekonomi, yaitu pertama menurut Arthur Lewis atau teori migrasi, dan Hollis Chenery atau teori transformasi struktural. Pertama kita akan bahas teori Arthur Lewis atau teori imigrasi, yang dimaksud pada dasarnya membahas tentang proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional atau di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian, dan perekonomian modern atau di perkotaan dengan
didominasi dengan industri sebagai sektor utamanya. Nah, sementara untuk teori Chenery atau teori transformasi struktural lebih dikenal dengan teori pada pembangunan untuk memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi DNB yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional atau subsisten ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi yang hasil penelitian yang dilakukan oleh Chenery pada tahun 1975. Mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita yang membawa perubahan pada permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan pada barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang manufacturing dan jasa, akumulasi modal fisik dan manusia atau sumber daya manusia atau SDM, perkembangan kota-kota dan industri urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan dan pengurangan laju pertumbuhan penduduk dari ukuran keluarga yang semakin kecil. Struktur perekonomian suatu negara bergeser yang semula didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan menuju ke sektor non-primer, khususnya industri. Nah, lanjut lagi dengan perubahan struktur ekonomi keberagaman dengan pertumbuhan atau PDB. Artinya yang merupakan total pertumbuhan atau NT dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian atau NTB masing-masing, yakni NTBI dan NTBP yang membantu PDB. Nah, lanjut lagi yang kedua tentang kenaikan produksi sektor industri. Manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah dari 4 faktor berikut. Yang pertama, A. Kenaikan permintaan domestik yang membuat permintaan langsung untuk produk industri manufacturing plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor lainnya terhadap sektor industri manufaktur. Yang kedua, perluasan ekspor atau pertumbuhan dan diverifikasi atau efek total dari kenaikan jumlah ekspor terhadap produk industri manufaktur. C. Substitusi impor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di setiap sektor yang dibentuk lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur. D. Perubahan teknologi atau efek total dari perubahan koefisien input-output di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur. Di dalam kelompok negara-negara yang sedang berkembang atau NSB, banyak negara juga mengalami transisi ekonomi yang sangat pesat dalam 3 dekade terakhir ini. Walaupun pula dan prosesnya berbeda antar negara, variasi ini diakibatkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah faktor internal seperti berikut. Yang pertama, kondisi struktur awal ekonomi dalam negeri atau basic ekonomi. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri. Yang ketiga, pola distribusi pendapatan. Yang keempat, karakteristik dan industrialisasi. Kelima, keberadaan SDA. Dan yang keenam, kebijakan perdagangan luar negeri. Nah, sementara faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi, yang pertama itu adalah 1. Barang modal. Barang modal, agar ekonomi mengalami pertumbuhan, stok barang modal harus ditambah melalui investasi. Pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar dari 0. Sebab jika sama dengan 0, perekonomian hanya dapat diproduksi pada tingkat sebelumnya. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Sampai saat ini khususnya di negara sedang berkembang, tenaga kerja masih faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap
pengangkutan output. Namun jumlah kerja yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit jika teknologi yang digunakan semakin tinggi. Dan yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi sangat berpengaruh, artinya penggunaan teknologi yang semakin tinggi zaman sekarang yang sangat memacu pertumbuhan ekonomi. Jika hanya dilihat dari peningkatan output melalui penggunaan teknologi yang tepat, guna manusia dapat memanfaatkan secara optimal potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Yang keempat adalah uang. Uang dalam perekonomian modern yang memegang peranan dari fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Maka banyak uang yang digunakan dalam proses produksi. Manusia banyak yang dipergunakan dalam proses produksi. Dan yang kelima yaitu manajemen. Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna dibandingkan barang modal yang banyak, uang yang berlimpah, dan teknologi yang tinggi. Yang keenam adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Bagi para pengusaha memiliki perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menjadi barang dan jasa yang akan dibutuhkan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah informasi. Informasi yang sempurna dan seimbang atau informasi para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat dan lebih baik. Hubungan antara dan struktur ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Contohnya struktur ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Dalam hal-hal ini, struktur ekonomi dapat dilihat dari 4 macam sudut pandang, yaitu yang pertama tinjauan makrosektoral, yang kedua tinjauan keuangan, yang ketiga tinjauan penyelenggara kenegaraan, dan yang keempat tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Nah, itu barusan tentang pengertian struktur ekonomi ya, dan berapa poin-poinnya tentang menurut teori Arthur dan teori Chenery. Saya ucapkan terima kasih.